Halo anak-anak semua, selamat pagi untuk kita semua. Ya, jadi hari ini sebelum memulai pembelajaran kita, seperti biasa kita akan melakukan devosi terlebih dahulu ya. Kita akan devosi. Sebelum kita devosi, Ibu minta semua anak-anak untuk duduk dengan rapi, ya, tegap ya duduknya ya. Jangan ada yang sampai tidur-tiduran, ya, sampai lari-lari devosinya, jangan ya. Anak-anak duduk dengan rapi ya. Oke, sudah? Sudah ya, oke. Jadi sebelum kita mulai, yuk kita mau bersatu di dalam doa yuk. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh berdevosi. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati kami, membukakan hati kami, membukakan telinga kami, pikiran kami, supaya kami boleh fokus kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami semua dan kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, jadi anak-anak, hari ini kita akan sama-sama buka Alkitab kita ya. Bagi anak-anak yang sudah bisa buka Alkitab, boleh dibuka ya. Dari Kejadian 18 ya, ayatnya yang ke 10 sampai ke 15 ya, 10 sampai 15 ya, 10 sampai 15. Oke, Bu Vita akan bacakan untuk kita semua ya, anak-anak bisa mendengarkan dengan baik. Oke, begini isi firman Tuhan. Kejadian 18 ayatnya yang ke 10 sampai ke 15. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ya, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Ya, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah suatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ya, lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Ya, begitu isi dari firman Tuhan. Jadi anak-anak, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita yang judulnya itu adalah Allah tidak dibatasi keterbatasan manusia. Ya, coba Bu Vita tanya ya. Sebelum segala sesuatu ini dijadikan, yang ada hanya satu kan? Siapa? Coba anak-anak tahu? Anak-anak tahu nggak siapa itu? Ya, cuman ada satu yang ada sebelum segala sesuatu ada. Yaitu apa? Yaitu Allah. Ya, hanya ada Allah sebelum segala sesuatu itu dijadikan. Sebelum ada terang, sebelum ada air, sebelum ada tumbuh-tumbuhan dan segala sesuatu ada, itu hanya ada satu, yaitu Allah. Ya, oleh karena itulah Allah itu menciptakan segala sesuatunya itu dengan sungguh amat baik. Lalu di sini ya, di cerita firman Tuhan pagi hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Sarah dan juga Abraham. Ya, jadi di dalam cerita firman Tuhan yang kita baca tadi, ya, Tuhan Yesus itu menjanjikan apa kepada Sarah dan juga Abraham? Menjanjikan seorang anak laki-laki. Ya, tapi apa yang terjadi? Ya, yang terjadi Sarah dan Abraham itu tidak percaya. Bahkan yang anak-anak tadi di dalam firman Tuhan itu, Sarah itu tertawa di dalam hatinya. Ya, dia tertawa di dalam hatinya. Kenapa ya Sarah ini kok tertawa? Ya, kok tertawa dia di dalam hatinya? Padahal benar dong dikatakan Tuhan Yesus itu bahwa Tuhan Yesus itu akan memberikan anak laki-laki. Tapi Sarah itu tidak percaya, dia tertawa di dalam hatinya. Karena apa?
Karena Sarah melihat dirinya bahwa dirinya itu sudah tua, ya, bahkan Abraham juga sudah tua juga. Ya, jadi tidak mungkin aku akan memiliki seorang anak, apalagi aku ini sekarang sudah dalam kondisi tua. Ya, jadi dia tidak percaya dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya, tapi ya Tuhan Yesus itu bertanya sama Sarah, ya. Dibilang seperti ini, "Mengapa engkau tertawa?" Ya, tapi Sarah menjawab apa? Sarah menyangkal, ya. "Aku tidak tertawa." Ya, padahal Tuhan Yesus itu sudah tahu. "Tidak, engkau tertawa," kata Tuhan Yesus. Dan memang benar, ya, Sarah ini tertawa di dalam hatinya. Karena ia itu tidak percaya kepada apa yang diucapkan oleh Tuhan sama Allah. Ya, jadi hari ini kita mau diingatkan lagi, ya, bahwa untuk memahami, ya, apa yang Tuhan Yesus itu katakan, ya, untuk memahami isi dari firman Tuhan itu sangat sulit untuk kita. Ya, itu sangat sulit. Ya, apalagi pikiran kita, ya, itu adalah terbatas. Karena apa? Tadi Bu Vita sudah jelaskan di awal bahwa kita itu manusia itu apa? Kita adalah ciptaan, sedangkan Allah itu adalah pencipta. Ya, kalau kita manusia yang terbatas, ya, yang hanya ciptaan, ya memang kita akan susah untuk mengerti firman Tuhan, akan merasa sulit. Ya, jadi semua yang ada di Alkitab itu, ya, yang ada di Alkitab itu mungkin, ya, di kita itu, ya, mungkin ada beberapa yang tidak bisa kita mengerti. Karena memang kita adalah manusia yang terbatas. Ya, kita manusia yang terbatas. Sedangkan Tuhan Yesus itu apa? Tuhan Yesus itu tidak terbatas. Ya, jadi apa yang dijanjikan Tuhan Yesus, apa yang diucapkan sama Tuhan Yesus itu pada Sarah itu pasti akan terjadi. Karena memang setiap janji, setiap ucapannya Tuhan Yesus itu pasti akan terjadi. Ya mungkin kita itu nggak percaya. Bahkan anak-anak pun sering ngomong seperti ini. Tuhan, aku lo udah baca firman Tuhan setiap hari. Ya, aku udah baca ini dari sini sampai sini, tapi kok aku nggak ngerti-ngerti, ya? Kok aku susah ya memahaminya, ya? Ya itu tadi, karena kita itu terbatas. Ya, pemikiran kita itu terbatas. Berbeda dengan Tuhan Yesus itu yang tidak terbatas. Jadi jangan sampai anak-anak, ya, melihat bahwa diri ini udah paling bener loh. Nggak ada yang seperti itu. Ya, kita sebagai manusia itu terbatas. Ya, jadi setiap tindakan kita pasti ada yang salah, pasti ada yang benar. Ya, jadi anak-anak, hari ini kita diingatkan lagi supaya kita itu percaya apa yang Allah katakan kepada kita. Contohnya seperti cerita dari Sarah dan juga Abraham tentang anak laki-laki yang sudah dijanjikan Tuhan, di mana Sarah tidak percaya. Tapi kita harusnya percaya. Ya, mau bagaimanapun kondisi kita, ya, kayak Sarah itu udah tua, yang seharusnya tidak cocok lagi, ya, untuk memiliki anak kalau di dalam pikiran kita. Tapi kalau sudah Tuhan yang berfirman, mau bagaimana? Ya pasti akan terjadi, begitu ya anak-anak, ya. Oke, jadi itu adalah firman Tuhan kita hari ini. Ya, jadi kita harus percaya bahwa pencipta kita, Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Ya, yang terbatas itu adalah manusia. Jadi kita itu harus percaya kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu. Oke. Jadi itu adalah firman Tuhan hari ini. Ya, untuk menutupnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena firman Tuhan boleh kami dengarkan, dan kiranya kami boleh memahami firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami semua akan melanjutkan aktivitas kami. Kami akan belajar, kami akan mengerjakan tugas kami. Biarlah Tuhan yang boleh menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, untuk anak-anak semua, semangat untuk hari ini. Selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Selamat belajar bersama guru-guru yang mengajar dengan anak-anak. Dan juga jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan juga mengandalkan Tuhan selalu. Oke, thank you. God bless you. Bye-bye. Kristus
Yesus Engkau